kabar nih anak-anak ustazah semuanya? Ustazah harap antum semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, ustazah kira antum udah lama nih libur di rumah. Ustazah mau cek terlebih dahulu apakah antum masih ingat dengan 9 moral principle kita di sekolah. Oke, seluruhnya yang di rumah ikuti ustazah ya. 9 moral principle: honest, discipline, responsible, clean, care, brotherhood, polite, creative, spirit. Oke, masih ingat? Bagus yang masih ingat. Yang tidak ingat, ustazah mau antum harus mengingat kembali 9 moral principle dan juga harus diterapkan di rumah ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan memasuki tema 1, tema 5A tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu ide pokok. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, antum dapat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf secara tepat. Yang kedua, antum dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dan yang ketiga, antum dapat menentukan pengertian ide pokok, fungsi ide pokok, dan cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti ustazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Dah, sudah siap ya untuk belajar? Silahkan antum keluarkan buku tulisnya. Paragraf. Paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kalimat utama yang berada di awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu dinamakan induktif, dan kalimat utama yang berada di awal serta di akhir paragraf itu dinamakan campuran. Waktu antum berada di kelas 4 itu sudah dipelajari ya. Nah, apa sih itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar dari suatu paragraf. Nah, perhatikan contoh paragraf yang ustazah berikan berikut ini. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari paragraf ini mari kita tentukan kalimat utamanya. Oke, kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Di sini kalimat utamanya berada di awal paragraf ya. Nah, dari kalimat utama ini mari kita tentukan manakah ide pokoknya. Kata-kata yang penting dari kalimat utama ini yang mana, Nak? Yang mana, ayo? Coba dicari. Oke. Nah, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Nah, dari contoh tadi dapat kita ketahui bahwa ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Jadi, jika antum ingin mencari ide pokok, terlebih dahulu caranya yaitu dengan membaca paragraf. Setelah antum baca paragraf, antum cari di mana kalimat utamanya. Nah, setelah antum dapat kalimat utamanya, barulah antum bisa menemukan ide pokoknya. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Oke, selanjutnya apakah fungsi dari ide pokok? Nah, fungsi dari ide pokok yaitu yang pertama, sebagai gagasan utama yang akan dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang kedua, dengan menemukan ide pokok,
pembaca sudah memahami hampir seluruh isi bacaan. Yang ketiga, memudahkan dan mempercepat membaca sebuah bacaan. Jadi, ide pokok itu merupakan suatu ide yang dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi sebuah pengembangan paragraf, dan ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Dan di dalam sebuah paragraf, kalimat utama itu bisa berada pada awal paragraf serta pada akhir paragraf, dan serta juga ada di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu namanya kalimat deduktif. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu namanya induktif, dan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf itu adalah namanya campuran. Nah, untuk antum lebih memahami penjelasan yang telah Ustazah berikan, silahkan antum kerjakan soal yang Ustazah berikan. Silahkan cari kalimat utama dari sebuah paragraf tersebut dan tentukan ide pokoknya. Nah, nanti setelah antum selesai, silahkan kirimkan jawabannya melalui WA. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di video Ustazah berikutnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.